Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur ngebus, kembali bertemu dengan saya Yopi Murino. Kali ini spesial, saya ditemani sama Mas Umar. Tamunya kali ini juga spesial. Nah, sosoknya itu kalau kita lihat itu adem gitu, tenang gitu. Lain sama Mas kameramen, isinya saya rasa emosi aja kalau sama Mas kameramen itu. Setelah hadir bersama kita tamu spesial ada Ustadz Mustafa Ahmad Baraja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana kabarnya dengan sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tapi secara dari Mojonegoro? Betul. Minggu lalu ya. Iya. Atau beberapa hari sama keluarga besar Batu Beling. Alhamdulillah luar biasa. Oke Ustaz. Kali ini kita akan bernostalgia sama keluarga besar Batu Beling. Kita juga akan berbagi cerita sama sahabat-sahabat ngobus ini, gimana kisah awal Ustadz Mustafa ketemu sama keluarga besar Batu Beling. Jadi biar sahabat ngobus dan keluarga besar Batu Beling ini ingat semua, mau kembali bernostalgia gitu. Awalnya ketika Ustadz kenal dengan keluarga besar Batu Beling itu seperti apa? Monggo Ustaz. Siap, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat. Syukur alhamdulillah akhirnya kita bisa berjumpa di podcast Ngobus ya. Di sistemnya ini nggak tahu nih podcast atau apa, tapi saya anggapnya ke podcast, tapi kita sama ngobrolnya tapi sedikit serius. Alhamdulillah, Batu Beling luar biasa. Sebelumnya pasti kita dilahirkan di dunia ini tidak mengenal apapun, bahkan kita ketika lahir di dunia tanpa memakai satu helai benang pun. Jadi dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak memakai apa-apa, akhirnya kita bisa mengenal, kita bisa memakai pakaian, menutup aurat kita, kita bisa mengenal orang tua kita bisa mengenal saudara kita, famili kita, tetangga kita punya teman, dan lain sebagainya. Syukur alhamdulillah bisa berjumpa juga dengan CV Batu Beling ini, ya. Alhamdulillah Allah takdirkan bersilaturahmi, berjumpa, karena kota Surabaya pastinya besar sekali, dan alhamdulillah mudah-mudahan saya juga ditakdirkan berjumpa dengan orang-orang baik yang alhamdulillah di Batu Beling luar biasa. Pertama kali perjumpaan pastinya kita nggak sengaja dulu masih dalam apa ya, pernah saya mengisi di Masjid Nurus Salam, ya, namanya Masjid Nurus Salam. Setelah itu saya berjumpa dengan owner ya Bapak Abah Hajianto ya, owner Batu Beling ya, Masya Allah. Itu tahun berapa ya, saya lupa, 2021 kalau nggak salah. 2021. Saya khutbah ketika COVID atau 2020 edisi COVID. Tapi bukan alumni COVID saya, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah ketika khutbah Idul Fitri berjumpa dengan Abah Anto ini, sekaligus owner dari Batu Beling. Beliau tiba-tiba mau mengajak silaturahmi, kita ngobrol bareng, silaturahmi untuk berjumpa dengan rekan-rekan rekan-rekan kawan-kawan Batu Beling. Tapi kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ini berarti benar. Mudah-mudahan benar. Saya hampir setahun kalau nggak salah itu tidak bisa berjumpa dengan beliau lagi, karena kondisi kendala waktu itu memang ya kesibukan lah, sedikit kesibukan. Gak berjumpa dengan beliau, saya janji ini sehingga 1 tahun setelahnya itu 2022 atau November 2021 akhirnya saya berkenalan dengan yang namanya Batu Beling. Oh, ternyata di Surabaya ini terdapat perusahaan yang mengelola, bahkan menggunakan syariat yang luar biasa tanpa riba, yang juga di Batu Beling itu menggerakkan amal usaha, dakwah, sosial. Wah, saya terkagum-kagum di situ, dan alhamdulillah akhirnya berkelanjutan dan alhamdulillah akhirnya saya setahun setelah perjumpaan saya dengan Abah Anto,
bisa istiqomah selalu mengisi di Majelis Jas Imannya. Jas Iman, MCI. MCI, terkenalnya MCI, Majelis Jas Iman, yang sudah dirancang sedemikian rupa oleh beliau, owner Batu Beling, Abah Anto. Dan alhamdulillah sampai saat ini istiqomah. MCI tahun berapa, Ustaz? Itu insya Allah pembukaan pertama kita belum bahas kitab waktu itu, karena saya masih ngobrol masalah ya apa ini enaknya nih bahas kitab apa. Tapi beliau mulai waktu itu Muharram kalau tidak salah, di November, di Masjid Nurus Alam lantai 2. Itu pembukaan perkenalan apa sih Islam, berdagang Islam tuh, cara berdagang secara Islam itu bagaimana dan lain sebagainya. Saya ingatnya seperti itu dulu. Begitu Desember kita istiqomah terusnya, baru kita membahas kitab fikih namanya Kitab Safinatun Najah. Dan alhamdulillah sampai tahun 2024 ini kita istiqomah ngaji bareng. 1 bulan sekali berarti. 1 bulan sekali, betul, alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah, karena istiqomah itu adalah para ulama mengatakan istiqomah itu lebih baik, lebih utama daripada seseorang yang memiliki karomah. Seseorang istiqomah ngaji mesti sebulan sekali, istiqomah sholat duha mesti 2 rakaat sehari, istiqomah sholat witir meskipun 1 rakaat dalam malam harinya, itu lebih utama daripada orang yang nggak istiqomah. Kadang sholat, kadang enggak, itu lebih utama. Seperti itu kurang lebihnya. Dan alhamdulillah luar biasa dari saat itu. Dan saya dengar Batu Beling semakin melebarkan sayapnya. Wah, luar biasa. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan selalu kepada Batu Beling dan kepada seluruh staf-staf yang bekerja di Batu Beling. Amin Allahumma amin. Nah, selanjutnya gimana Ustadz? Tanggapan atau pandangan Ustadz setelah mengenal Batu Beling dengan banyaknya kegiatan keagamaan yang dijalankan oleh Batu Beling, bukan hanya kegiatan usaha, tapi juga ada banyak kegiatan keagamaan seperti kajian, kemudian seperti yang barusan selesai kemarin di Bojonegoro, kita sama-sama kemarin peringatan festival 1 Muharram kemarin, dan masih banyak lagi kegiatan lainnya. Bagaimana tanggapan Ustaz? Tanggapan saya luar biasa sekali. Saya beberapa kali mengisi juga kajian di perusahaan besar lah di Surabaya. Ada dari pihak dari bagian pupuk, urea pupuk ini di daerah Ciputra atau di beberapa perusahaan yang ada di daerah Mer dan lain sebagainya. Itu yang saya lihat yang fokus yang fokus untuk menggapai dunia dapat, akhirat dapat, itu hanya di Batu Beling. Luar biasa. Jadi ini konsep yang luar biasa, sesungguhnya konsep berdagang ala Rasulullah SAW. Jadi seperti doa yang kita selalu haturkan di akhir doa kita, doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jadikanlah kami mendapatkan dunia ini kebaikan, akhirat juga kebaikan, dan jauhkan kami dari api neraka. Nah, konsep itu saya lihat ada di Batu Beling. Karena kebanyakan perusahaan yang lain mereka hanya menginginkan penjualan sesuai target, sebulan harus sekian, dikejar terus. Pokoknya dunia ini mereka menggebu sekali, istilahnya. Ya betul sih, namanya bisnis ya, kita pastinya pengen mendapat keuntungan yang sesuai target. Tapi untuk keagamaan, untuk misalnya agar anak-anak atau staf-staf atau rekan-rekan ini namanya kita mitra ya, agar mitra kerja ini biar istiqomah sholat, istiqomah ngaji, istiqomah ibadah, itu saya hanya dapatkan insya Allah di Batu Beling. Luar biasa, mudah-mudahan istiqomah. Amin, insya Allah. Oke Ustaz, tadi sempat menyinggung tips berusaha. Tips berusaha secara syariat Islam. Mungkin bisa lebih detail tentang hal tersebut, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Baik. Konsep usaha ala Rasulullah SAW itu luar biasa. Nabi kita Muhammad SAW, beliau itu sudah mempraktekkan berusaha, berdagang untuk memenuhi kebutuhan beliau dan keluarga beliau.
Jadi berdagang itu termasuk sunnah Nabi sebenarnya. Kalau diniati, aku niat untuk sunnah Nabi, dapat kesunahan Nabi. Bahkan Rasulullah SAW mulai berdagang di usia 7 tahun. Ada yang diriwayat menyebutkan 12 tahun beliau sudah mulai berdagang. Bahkan diajarkan untuk berdagang itu di usia 12 tahun oleh pamannya Abu Thalib. Kemudian di usia 17 tahun beliau sudah menjadi kepala kafilah untuk membawa pedagang-pedagang dari Jazirah Arab, Hijaz, menuju ke beberapa kota di luar Hijaz. Bahkan disebutkan di riwayat Rasulullah keluar negeri itu 17 negeri yang sudah beliau rantaui. Ke Bahrain, ke Yaman, ke Yordania, ke Syam. Syam itu artinya Suria ya, negeri Suria. Sampai-sampai luar biasa. Nah, konsep memberi konsep berdagang ala Rasulullah ini yang sangat luar biasa, yang harus kita terapkan khususnya pada mitra-mitra juga, yaitu yang pertama, jujur. Itu sudah prinsip utama yang dipegang oleh Rasulullah SAW. Jujur itu konsep, memang kita ketika berdagang jual beli pasti ada namanya tawar menawar, ya kan? Nah, disebutkan di hadis Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, 2 orang penjual dan pembeli apabila berjumpa, ya, maka mereka diperbolehkan untuk khiyar. Khiyar itu artinya bisa meneruskan pembeliannya atau membatalkannya selama mereka dalam satu tempat. Kalau sudah meninggalkan tempat, ya model-model sekarang ini kan nek nawar, gak dikei tawar, ya gak dikasih sama penjualnya, meninggal beberapa langkah, wis ayo. Wah, itu sebenarnya itu konsep yang keliru sebenarnya ya. Atau biasanya kita sama kaum perempuan biasanya zaman sekarang dijadikan kebiasaan. Tapi zaman sekarang aneh, Ustaz. Online, telepon. Online. Telepon dimatikan berarti bisa diartikan meninggalkan tempat. Gitu. Bisa jadi gitu ya. Atau biasanya nanya di komentar IG atau ke DM, terus gak nanya lagi atau lewat Shopee misalnya ya, atau nggak apa-apa nih menyebutkan keranjang kuning ya misalnya ya, keranjang kuning atau keranjang hijau, sudah tidak chat lagi berarti tandanya wassalamualaikum ya. Itu sebenarnya bukan yang diajarkan oleh Rasulullah ya. Jadi biasanya kan kalau kita di toko-toko konvensional itu kan kita meninggalkan sih, entah tunggu nek diceluk berarti oke harganya ya kan. Gak diceluk berarti kakak ya wis papa jalan. Nah, sebenarnya itu nggak boleh ya. Jadi Rasulullah sudah mengajarkan seseorang ketika berdagang itu kejujuran. Jadi antara penjual dan pembeli harus jujur. Pastinya si penjual pengen harga yang termahal, si pembeli pengen harga yang termurah. Nah, titiknya di mana tuh ketemunya? Yaitu ketika tawar menawar itu terjadi. Nah, di hadis tersebut dijelaskan sesungguhnya berdagang di bab kejujuran itu, berdagang itu tidak membutuhkan hanya keuntungan, tapi yang terpenting keberkahan. Itu kata Rasulullah SAW. Nah, jadi kalau sudah jujur, maka otomatis ketika kita berdagang, ketika kita jual beli, kita akan dapat berkah. Dan itu tujuan utama kita jual beli, berkah. Dan alhamdulillahnya, tanpa saya harus meninggikan batu beling ya, saya seperti melihat konsep itu ada di Batu Beling. Kejujuran harus ada, jadi akhirnya apa? Mendapatkan hasil keberkahan itu tadi. Itu yang pertama, jujur. Konsep yang kedua, berdagang ala Rasulullah ya, adalah yang kedua itu amanat. Jadi apabila kita sudah kenal Rasulullah adalah manusia yang paling sempurna, Rasulullah adalah pencontoh kita sebagai umatnya yang sudah paling top, markotop, sudah paling hebat ya. Beliau ketika diamanati itu selalu menjaga prinsip ya, selalu menjaga amanat dari pembelinya. Bahkan disebutkan di cerita itu, di riwayat, ketika itu ada sahabat namanya Abdullah bin Abdul Hamzah kalau nggak salah. Ketika sedang jual beli dengan Nabi, membeli sesuatu, kemudian si sahabat tersebut mengatakan kepada Nabi Muhammad, sebentar ya Muhammad, aku balik lagi besok di tempat ini. Nah, beliau nggak jadi, beliau tidak langsung beli, tapi menjanjikan keesokan hari akan datang.
ke tempat yang sama. Dan subhanallah sahabat tersebut lupa sampai 3 hari. Baru ingat, aku punya janji dengan Muhammad. Dan ketika hari ketiga, si sahabat itu datang ke tempat yang sama, Nabi Muhammad masih ada untuk menunggu. Allahumma sholli ala Muhammad. Wah, luar biasa. Ini yang gak ada kan di konsep yang tadi itu. Ya kan, meninggalkan jejak. Kalau udah tutup telepon, gak ngechat lagi, udah wassalamualaikum. Kalau ajaran Rasulullah enggak seperti itu. Jadi luar biasa. Bahkan ada hadis, saya pernah membaca di suatu hadis itu, Rasulullah SAW. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Darul Qutni. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berdagang dengan amanah, maka nanti di hari kiamat dia akan dikumpulkan oleh para nabi dan para siddiqin. Ya, disebutkan an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, at-tajirul amin as-saduqul muslim ma'asy syuhada wa fi riwayatin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang berdagang dengan jujur, ya, seseorang pedagang muslim yang jujur dan amanah, ya, yang mereka akan dikumpulkan oleh para syuhada, para nabi dan para siddiqin di hari kiamat. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Darul Qutni wa ghairihim, dan sebagian perawi hadis. Itu konsep yang luar biasa, ya. Lalu kemudian ada lagi murah hati. Murah hati. Itu konsep Nabi, itu murah hati. Ada yang nawar, kita sebagai penjual harus legowo. Nek nawar kita kasih, jangan terlalu ketat sekali, ya kan? Jangan terlalu nawarnya terlalu nemen lah istilahnya kalau bahasa kita, ya. Penemenan nawar sampean. Jangan, murah hati. Janganlah, ya, kurang lebihin sedikit. Atau ada konsep penjual sekarang, iki modalnya tok gak itu. Nah, itu hati-hati tuh. Kadang kalau saya pun beli sesuatu, kalau ada penjual yang ngomong ini modalnya aja nggak dapat, saya tinggalin. Ngapunten, saya nggak mau ngambil jeripayah jenengan jualan. Kalau ngomong modalnya nggak dapat, dosa dong saya. Iya, tapi gak apa-apa wis, jenengan ambil. Oh, nggak mau. Oh, nyamain nawar kok moro-moro. Tiba-tiba modalnya aja nggak dapat. Jangan, nggak boleh. Maka konsep pedagang ala Rasulullah ialah yang ketiga, murah hati. Dan yang terakhir, konsep yang terakhir pedagang ala Rasulullah ini, yang keempat adalah selalu ingat pada akhirat. Selalu ingat akhirat. Jadi ada pastinya ketika seseorang berdagang tuh pengen bati yang banyak, ya kan, pengen keuntungan yang banyak. Kemudian yang pembeli pengennya juga harga yang paling murah. Ya. Maka dari itu paling tidak kita ingat akhirat. Ketika seseorang penjual itu nimbang, jangan sampai timbangan itu ngepres. Beli apapun itu, mau sembako, beli beras, telur, dan lain sebagainya, lebihin sedikit, beratkan sedikit. Sedikitnya itu akan membawa kita tambahan pahala di hari kiamat. Ya, terkadang ada ya sekarang jualan sembako itu pakai timbangan digital ya. Lebih 0, sekian ons. Oh yo kena selawe iki. Gak iso 24.500 gak bisa, telur tuh biasanya atau apalah itu. Oh gak bisa, harus sesuai ini. Waduh, cek nemennya itu gak boleh itu. Harus murah hati ya. Jadi kurang lebih. Dan kita gak boleh juga mengurangi timbangan. Hati-hati. Wailul lil mutaffifin, kata Allah. Hati-hati orang yang berdagang tapi dikurangi timbangannya, maka itu juga berbahaya. Seperti itu konsep berdagang ala Rasulullah SAW. Oh enggak bisa. Ini sambil kopi. Alhamdulillah, kopinya asli ya ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga ada ini salah satu produk Batu Beling yang terbaru. Ada cemilan buah garing ini buat teman-teman, sahabat Ngobus, juga sahabat Batu Beling. Kalau mau produk cemilan yang sehat, monggo, dari buah asli, buah garing. Ustaz, tes kriuk halal. Oh ya, ya, alhamdulillah. Jadi tes kriuk itu enggak hanya di Bali. Oh iya. Ini produk pisang ya, ini ya. Batu Beling, monggo. Bismillah. Baik, terima kasih. Tes kriuk. Boleh tes kriuk dan halal. Kalau halal biasanya pas umroh haji, halal. Halal juga selusin itu halal. Alhamdulillah. Ya enak, masya Allah. Tempat produksinya kemarin Ustadz juga sudah pernah lihat loh sebenarnya. Oh iya, di Bojonegoro, ya betul. Ini pisang. Oh, pisangnya. Pas bagi yang nggak suka manis, kopinya pahit,
kena ini manisnya dapat di sini. Ya. Mantap. Mudah-mudahan sukses nih produk barunya Batu Beling. Iya. Apa ini namanya? Buah garing. Buah garing. Buah garing. Masya Allah. Mas Umar, rasanya ngobrol nggak enak kalau nggak ada bapaknya. Gitu ya. Iya. Iya Ustadz ya. Oh iya betul. Oh, iya. Abah, iya betul. Bapak Anto. Lebih seru kalau ada Siap. ordernya Batu Beling. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak. Serius sekali. Ya ini lo ngobrol sama Ustadz loh Pak. Kita juga bernostalgia gitu loh. Kita cerita awalnya Ustadz Mustafa kenal dengan kita itu seperti apa. Berapa satu? Saya ingatnya 2021 ya, ketika ngisi di Nursalam itu 2020. Chatnya sudah hilang semua soalnya. Bukan barokah Covid ya? Enggak ya, karena memang ada jadwal waktu itu. Gitu ya. Ustadz sudah pernah ke rumah saya 2019. 19. Oh 2019, jauh sebelumnya berarti. Tapi tetap Hilang di saya. di era Covid ya. Di era Covid. Apa COVID kalau nggak salah? Itu Idul Fitri ya? Nggak salah Idul Fitri. Idul Fitri. Biar kita makan dulu di rumah. Setelah Idul Fitri berarti saya salah. Saya kira pokoknya setelah itu kita nggak ketemu lagi. Mungkin kurang Nggak ketemu lagi. Baru kita jumpa itu November 2021. Kemungkinan. Iya, saya ingat 1 tahun saya. Tapi alhamdulillah ditakdirkan untuk bersilaturahmi kembali dengan beliau dan lanjut sampai tahun ke 2019. Berarti tahun kelima. Wow, masya Allah. 2020 kita sempat WA. Dulu fotonya masih kinyis-kinyis. Allah. Alhamdulillah. Ustadz dulu itu ngisi apa ya? Idul Fitri Ustadz ya. Idul Fitri di Masjid Nursalam. Tapi sebenarnya sudah ngisi Jumatan. Belum. Oke. Dijadwalkan itu 2020. Dari Ustadz. Baru 2020. Tapi Ubaidillah. Bismillah. Iya, masya Allah. Guru saya beliau, masya Allah. Dikenalkan beliau ngisi. Setelah itu Pak, saya tertarik dengan apa yang disampaikan khotbah Idul Fitri. Kemudian saya tertarik lagi di khotbah Jumat. Oh, masya Yang Allah. sampaikan dia itu beda dengan Ustadz Amin. lain. Kadang-kadang Amin. dengan cerita apa Ustadz, riwayat-riwayat ya. Hadis Hadis, ya. Itu kadang ini topiknya kecil tapi kok maknanya dalam. Saya Masya tertarik Allah. dengan beliau. Kalau dia khotbah nggak ngantuk ini khotbah Jumat kan musuhnya itu dengan Iya. Nih, kalau dia kadang kalau baru. amin. Kadang juga kalau misalnya yang hadir Jumatan itu 40, kalau sing ngantuk uang 10, gak sah sholat Jumat ya, Pak. Iku repotnya. Oh, ada lantai atas juga ya. Ada di atas juga ada. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Terus tadi Ngantuk itu nikmat Ustaz. Oh betul. Bisa nikmat, bisa ini juga. Bisa nikmat, bisa kebalikannya. Kerja ngantuk, kelihatan bos, ya akhirnya ya kena teguran pertama, kedua, wassalamualaikum. ya tadi Bapak kita juga sempat ngobrol sama Ustadz tentang konsep Batu Beling ini yang bukan hanya berusaha kegiatan usaha saja, tapi juga ada kegiatan sosial keagamaan juga gitu. Kita juga sudah tanya-tanya sama Ustadz tanggapannya. Sekarang kita mau bantu sharing sama teman-teman besar keluarga besar Batu Beling, juga sahabat Ngobus nih. Nah, bagaimana nih Bapak bikin konsep dari Batu Beling ini kok bukan hanya kegiatan usaha saja, tapi kok juga ada kegiatan ibadah, juga ada sosial juga. Ini monggo mungkin Masya Allah, luar biasa beliau. ya sudah dipuji sama Ustadz Ali. Oh, kita memberikan yang aslinya itu. Sebenarnya gini, semua itu bermula dari masa lalu. Dulu saya juga pernah berusaha, ya sama berbisnis. Cuma dulu landasannya ya saya lama berbisnis dengan orang-orang yang memang tidak seiman. Akhirnya ilmu itu yang saya pakai. Akhirnya salah jalan dalam artian untuk cara berbisnisnya. Tapi alhamdulillah di 2010 nggak salah Allah memberi pelajaran yang luar biasa kepada saya. Akhirnya kalau kamu kerja, kalau dulu memang saya pengen kaya Ustaz. Ajib. Pengen kaya, pengen. Itu prinsip kita semua sebenarnya. Iya. Saya dulu pernah bermimpi saya usia 35, 40 saya sudah sukses. Yang dikejar kaya masalah. Tapi ternyata bukan itu yang dikejar.
2007 saya sadar kalau kamu kerja nyari barokah, bukan kaya. Akhirnya ya beda akhirnya. Kalau kaya dulu saya alhamdulillah Allah memberi cukup kepada saya, rumah, mobil ada, cuma barokahnya nggak ada. Akhirnya apa? Kayak artinya itu kita kerja itu kayak apa ya? Lelah saja. Iya, dari pagi kadang ya orang berkala. Tapi setelah 2010 saya menemukan jalan. Alhamdulillah ada teman saya menyadarkan ternyata apa yang saya lakukan selama sebelum itu masa-masa jahiliyah itu banyak hal yang apa ya, Masa jahiliyah. bukan menyimpang sebenarnya ya, ilmu saya yang kurang. Masya Allah. Jadi ada enam apa pesan Masya Allah. yang beliau sampaikan ke saya. Satu, benahi sholatmu. Langsung Allah. benahi sholatmu. Ya selama ini kalau seorang pengusaha kontraktor apalagi no embong kadang-kadang ya sholat tak sah, musik artinya ya senang Sesempatnya. Iya. Itu sholat hanya untuk bukan kewajiban. Betul. Ya itu benahi sholatmu. Kemudian yang kedua, benahi mulutmu, Allah. lisan. Tapi kalau teman saya ngomong nggak lisan itu sih, cangkemmu benar. Yang kenapa kadang-kadang kita itu salah, bukan jelek Ustaz ya. Tok piye kejuanmu sepi, ya itu kan sama dengan doa. Itu yang ditegur pertama kali. Kalau saya tanya, kamu bisa bilang alhamdulillah, ilmu lagi juga. Terus yang ketiga, sedekah. Dia mengajarkan saya begitu ketemu, ditanya harta-harta, saya ditanya, kamu punya ini enggak? Dia punya pondok, punya gini, aku enggak punya. Itu ada yang salah sih kamu. Kemudian yang ada riba. Saya sudah lihat riba karena keberkahan itu munculnya ya kalau kita masih banyak memakai riba, insya Allah keberkahan itu nggak datang. Betul, sama dengan memerangi Allah tuh. Iya. Betul bang. Terus dia bisa meyakinkan saya bahwa Allah itu maha kaya. Allah maha kaya. Loh kok iso? Saya tanya kenapa? Saat itu saya masih punya hutang, punya apa? Udah selesaikan, bayar semua hutang. Akhirnya saya jual aset. Ya. Kalau selama kamu masih ada riba, apa namanya? Masih tergantung dengan riba dan sebagainya. Riba, ya selamanya kamu akan nggak punya mikir masa depan, sih mau pikir ke belakang, mikirnya ke belakang jatuh tempo, masalah. Ya, betul. Mikirnya jatuh tempo. Betul. Allah maha kaya. Terus aku modal dari mana? Jin. Allah maha kaya. Jalani asal kamu amanah, kamu bener, sholatmu hayal falah kamu tekuni, insya Allah makanya sungguhan. Mungkin Mas Umar yang bisa merasakan di Batu Bling berapa kali kita dapat proyek yang dibayar 100% di depan. Itu berarti kan modal dari Allah. Keberkahannya itu luar biasa. Kalau dulu saya dapat proyek dapat DP 30%, tambah modal sih kurang itu dari bank, riba lagi ya. Itu yang tadi saya bilang, perusahaan yang lain yang setahu saya konsepnya seperti yang beliau barusan katakan. Saya nggak bisa, itu ilmu beliau ya. Akhirnya beliau buka nih ilmunya. Itu dia tadi yang saya tidak dapatkan di perusahaan lain, dan yang saya lihat di Batu Beling ada itu konsep seperti ini yang luar biasa dari beliau, Bapak Anto. Luar biasa. Terus yang terakhir apa ya kemarin itu ya? Keberkahan. Jadi yang di hari lagi itu bisa kamu kalau kamu kerja itu nyari keberkahan, jangan nyari kaya. Insya Allah kalau kamu berkah, kayamu ngikuti. Allah Rabb. Itu sih kurang lebih Ustaz, yang saya gali pelan-pelan. Saya nggak sehebat jenengan ilmunya. Saya ilmunya sampai melaku soalnya. Oh iya. Makanya kadang-kadang saya terus punya pikiran, akhirnya muncul yang ada di belakang Mas Yevi ini. Semua itu tergantung dari niat. Kemarin sempat bahas nih sama Bapak di podcast sebelumnya, kita bahas ini. Ya kita ngobrol di Ngobis juga. Nanti mungkin teman-teman Ngobis bisa cek di episode sebelumnya. Ya, baik. Ya, jadi kalau keberkahan ya. Berarti sesuai konsep yang tadi. Iya, saya tertarik itu, tertarik keberkahan. Itu sistem perdagangan Rasulullah yang tadi saya sebutin, padahal belum jumpa beliau tadi kan, belum kita ngobrolin. Ya kan? Keberkahan itu bukan keuntungan yang diajarkan oleh Rasulullah. Gimana cara menggapainya? Apa sih berkah itu sebenarnya? Kalau dalam pengertian dalam bahasa. Kalau dalam
agama ya, ini konsep agama ya. Kalau dalam konsep beliau pengalaman luar biasa, Kehidupan, ya, ya. kehidupan nanti beliau yang terangin ini. Ya. Kalau dalam konsep ilmu, berkah itu sesuatu yang sedikit tapi bermanfaat. Banyak tidak bermanfaat sama dengan tidak berkah. Loh, berarti apakah kita minta yang sedikit saja? Enggak. Kata Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Mintalah engkau kepadaku, pasti, kata Allah. Di situ ada penekanan, pasti aku akan berikan, mustajabahkan di surat Al-Baqarah. Berarti kalau berkah bermanfaat bagaimana? Lu enak mana? Lebih enak lagi. Seperti itu kalau dalam definisi di agama. Nah, dalam definisi pengetahuan gimana nih, Pak? Berkah itu yang sudah yang jenengan rasakan sehingga memutuskan bahwa oh saiki uripku berkah, dulu waktu jahiliyah ndak berkah kan gitu nah ini kan definisi menurut bahasa, menurut katanya siapa Ustadz Mustafa. Saya penasaran pengen rasa apa sih yang paling menonjol atas keberkahan tersebut? Yang paling bisa terasa tuh gini Mas Umar ya. Mungkin kalau dulu saya mikirnya itu besok gajiannya dari mana, masih mikir Mas. Oh besok beli bahan dari mana, masih mikir. Tapi semenjak saya mendirikan Batu Beling ini, alhamdulillah saya nggak pernah mikir. Kenapa? Saya nggak pernah mikir hutang. Jadi rasanya pelong gitu. Sekarang tanya aja musa-musa sing masih mikir besok gaji pegawai dari mana, tanggal berapa. Di Batu Beling kan selama ini mungkin Mas Umar juga tahu, selama ini enjoy. Kenapa? Yaitu keberkahan yang saya rasakan. Masya Allah. Mungkin sama keberkahan kalau saya pribadi Ustadz ya. Waktu dulu saya merawat ibu saya almarhum, kan seperti sedekah Ustadz ya. Setiap kalau nggak salah 2 minggu sekali saya harus kontrol ibu saya, kontrol ke dokter. Itu tahun 90 berapa ya, 98, 96 nggak salah. Di saat itu tok nanti ibu mau kontrol itu ada uang, ada aja uang, ada orang DP, ada orang bayar. Sama di Batu Beling pun kalau di perusahaan ya keberkahan, karena ya di Batu Beling pun kan saya sudah berusaha saya ilmu dari beberapa kiai ya. Saya tanya, kiai saya ingin ya mau nggak mau kan zakat tadi itu zakat perusahaan, zakat usaha yang memang saya terapkan. Betul. Saya kalau biasanya kan kontennya WA wah besok keluarkan tiap bulan, namanya zakat apa Ustaz, mungkin saya nanti dibantu. Nah keberkahan dari kita bayar zakat, bayar apa itu seolah-olah yang memudahkan. Zakat kalau saya misalkan kemarin apa masih ini kita bersedekah cara berbisnis dengan bersedekah adalah caraku berbisnis dengan Allah. Jadi kan ya tadi itu, dan kita mau mengeluarkan, insya Allah Allah kan isi. Ya kurang itu sih Mas. Saya nggak punya terlalu beban pikiran besok gajinya kayak apa proyek besok. Ya tetap kita mikir sih. Semua pengusaha pasti tanya, yang ditanya nanti omset. Ya. Soalnya apa? Tapi mikirnya soal omset, minimal saya itu tim yang ada di perusahaan ini masih bisa berputar. Tapi ya nggak cuma ngejar omset aja. Dalam marketing langit kalau mau saya sampaikan dari awal-awal, saya itu ada 2 marketing langit itu satu adalah itu Allah, yang satu lagi dunia maya. Mungkin itu salah satu kesuksesan Batu Beling. Allah ya. Soalnya kalau kita nggak Allahnya nggak didulukan, hanya dunia maya aja ya belum tentu keberkahan dapat. Makanya kadang-kadang ya tadi saya nyampaikan, saya bagaimana ngajak tim saya, nek iso sing selamat aja. Saya juga ingin ngajak yang ada di sini. Ya wis, tapi alhamdulillah ya mudah-mudahan saya bisa ngasih contoh. Kan apa itu Ustaz? Yang paling berat kan itu merentah tapi tak ngelakoni, itu yang susah. Itu di Mas Umar luar biasa gitu. Insyaallah. Jadi kita menyeimbangkan dalam definisi agama dan dalam definisi pengalaman kali ini. Saya juga belajar nih sama beliau ini, luar biasa, Masya Allah. Oke Ustaz, jadi kalau boleh kita simpulkan tadi, konsep berusaha berbisnis secara syariat Islam
kita dapat 4 poin dari Ustadz. Yang pertama jujur, amanah, kemudian murah hati, yang terakhir ingat akhirat. Nah, dari Bapak ada 6 poin kalau tidak salah tadi ya Bapak ya. Ada 6 poin, berikut penjelasannya. Nah, sekarang nih buat teman-teman mitra Batu Beling, atau mungkin juga buat sahabat Ngobus yang sedang bekerja di luar sana, atau yang mungkin sedang cari pekerjaan, besok ketika dapat pekerjaan, kiat bekerja di perusahaan ataupun dimanapun tempat kerja, agar bisa berkah, itu seperti apa? Mungkin dari Bapak atau dari Ustadz dulu, monggo. Silakan. Gantian. Aku mari Bapak. Kalau saya spesifik saja Ustadz, gini, saya juga titip, jika berbisnis atau berdagang adalah sunnah, nasib pekerja ini apa? Sunnah begini. Ya, baik. Sunnah yang dimaksud itu berdagang sunnah Nabi, itu artinya kita akan mendapatkan kesunahan dalam berdagang. Tapi mencari nafkah hukumnya wajib. Hati-hati, bedakan antara berdagang itu sunnah sama mencari nafkah. Dari mencari nafkah, nanti di nafkah itu nanti di dalam kitab fikih itu namanya ada babul muamalah, ada namanya jual beli, ada namanya gadai menggadai, ada namanya konsep kredit. Itu diajarkan semua di dalam agama Islam. Nah, jangan salah persepsi, sunnah dimaksud di sini adalah berdagangnya, ya, jual belinya. Tapi untuk mencari nafkahnya itu wajib. Ya, jadi kalau seseorang sudah mencari nafkah, dapat wajibnya. Tapi kalau diniati dalam hati, aku pengen dapat sunnah Kanjeng Nabi, itu dapat dua-duanya, dapat wajib iya, dapat sunnah iya. Seperti kita sholat fardu, setelah Allah sudah memberikan kita konsep sholat fardu 5 waktu. Lalu kalau kita seimbangkan dengan sholat ba'diyah, qobliyah, maka lebih lengkap lagi. Seperti tadi saya kopi saja tanpa gula, tanpa ada pendamping apalagi garing, kurang enak. No endorse ya, tapi ya, endorse ya. Tapi memang enak ya. Jadi seperti kita makan nasi itu wajib. Tapi kalau tidak ada lauknya, ayamnya kek, atau dagingnya kek, atau ikannya, enggak tahu nih, ikan ayam atau ikan tongkol, namanya ikan ya ikan lah. Intinya ada pendampingnya, yaitu kesunahan itu tadi, maka nikmat ketika kita makan. Makanya antara wajib dan sunnah dipadukan. Nah, yang sering terjadi di bawah itu orang-orang awam, wah gak apa-apa sunnah, gak usah dikerjakan, gak apa-apa, itu wajib kok. Salah, harusnya diseimbangkan, sama kan. Mencari nafkahnya itu wajib, berdagangnya itu sunnah. Begitu juga dengan kita makan, nggak harus ada telur atau ikan kan. Yang ada apa, tahu, tempe, kecap, terus nikmat. Nah itu kan sunnah, tapi nggak wajib kita makan ayam atau. Maka hal itu yang menjadi pendamping kita ketika berdagang. Nah, kemudian juga masalah kredit. Kredit itu diperbolehkan di dalam Islam, tapi bunga itu yang nggak boleh. Bunga. Nah, kredit zaman Rasul juga ada diajarkan masalah kredit, tapi harus ada saling ridho antara penjual dan pembeli. Aku kejual 1 juta rupiah, kau mau kembalikan minggu depan, enggak apa-apa, balikan 50, ridho apa enggak? Ya nggak apa-apa, ridho, boleh. Nah, berbeda dengan konsep saat ini, kita ngambil motor, kita ambil mobil yang memang bunganya itu wow, signifikan, sampai-sampai ngerutu kita kan, cek gede ini, cek besarnya bunganya, itu nggak boleh. Tapi andai kan legowo Ustaz, ini kok malah bahas bahas lagi loh ini, malah ya jangan beli. Tapi ya nggak apa-apa kan, gitu ya. Di Batu Beling kan juga ada almas. Tadi Mas Evi saya dengar, apa sih sebetulnya konsepnya, ada almas, ada MCI. Itu kan sebetulnya kan gini, kita jangan melulu mengejar dunia. Almas yang Almas sebagai sebuah lembaga ya. Saya dirikan sebagai apa? Mengelola zakatnya perusahaan. Kenapa saya ingin zakatnya perusahaan benar-benar terarah. Dan apa saja di Almas itu ada apa tadi itu? Ada dakwah, ada sosial usaha. Dakwah ya termasuk ayo si pinter, ojo satu-satu tapi yang tim yang lain ayo belajar ngaji bareng, termasuk yang dibimbing Ustadz Mustafa setiap bulan sekali fikih itu kan.
ilmu sebenarnya itu kan juga apa ya, sedekah ilmu Ustaz. Ya, baru ya. Sedekah ilmu. Betul, termasuk 3 itu. Kalau di Almas memang kan apa di tasnya Almas itu apa coba Mas? Itu salah satu konsep yang lagi-lagi memang saya sebentar. Nah, di Almas sebenarnya ada tulisannya hijrah, marga riba, Rizki berkah. Masya Allah. Sebenarnya saya pengen ya nanti bisa ditunjukkan. Ini konsep Rasulullah nih. Ada berkahnya itu. Konsep Rasulullah. Jual beli yang luar biasa, merdeka, hijrah. Hijrah kan ya tadi saya gambarkan diri saya, aku biar itu Masya Allah. Masya Allah. Nah, jadi ayo kita bareng-bareng memulai diri. Hubungannya apa? Bisnis mau nggak mau kan merdeka dari riba, betul. Saya sang pengusaha masalahnya. Ya si barokah kita sama-sama. Betul. Masya Allah. Itu Almas pikiran saya dulu di itu. Saya pengen ngajak saya. Dakwahnya sebenarnya pengennya itu. Tapi ya nggak tahu nanti barangkali dari tim yang lain bisa minimal saya punya pemikiran, punya gagasan, mungkin suatu saat Mas Umar, Mas Evi bisa bantu saya untuk menerapkan ini ngajak untuk orang supaya pengusaha tentunya ayo berhijrah. Tadi Mas Umar tanya apa tadi itu? Apa yang tanya tadi itu? Apa Pak? Lupa saya. Konsepnya apa tadi? Jadi gini. Seorang entrepreneur, pengusaha, jadilah seorang entrepreneur yang baik spiritual. Tadi sudah di awal kan sudah jelaskan. Contohnya Rasulullah. Misalkan kalau nggak bisa jadi entrepreneur, jadilah kalian tenaga yang profesional benar-benar. Soalnya nggak semua orang bisa jadi entrepreneur. Tapi kalau nggak bisa, silahkan jadi expert yang benar-benar sampai kamu merasakan pecah. Saya pun dulu sebelum saya terjun ke bisnis gini, saya ingin jadi profesional benar-benar, dan saya itu saya lakukan. Saya merasakan dalam 2 tahun saya belum sampai puncak. Ya sudah, memang dari awal lulus kuliah saya ingin jadi pengusaha. Sudah, ya alhamdulillah Allah memberi meskipun jatuh bangun Ustaz. Cuma jatuhnya karena ya kesalahan saya. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan yang sekarang ya mudah Allah ridho, nggak memberi cobaan yang berat lagi, dan saya mohon dukungan dari tim-tim yang lain. Amin. Dan yang pasti dia harus nyedembe ulama kayak gini kan. Jauh dari kata itu. Ada yang nyemplin Pak, salah lagi Pak. Gitu Allah, Masya Allah. Ya selama ini kan saya berusaha mendekat, nggak jalan aja berbagi sepuh, termasuk di dalam bisnis itu kan ada halal, ada riba, ada subhat. Yang Ustaz sampaikan tadi itu kan ya kayak gitu. Apa tadi? Yang ketiga tadi apa? Murah hati. Gitu. Nah kita jualan memang cucu ya rasanya orang. Makanya di Batu Beling saya ngajarkan ke tim-tim marketing, kita jangan bisnis lah. Bener kita bisnis tapi lebih baik ke apa? Saya ngajarkan silaturahmi. Assalamualaikum, pendekatan kekeluargaan. Wow, luar biasa. Masya Allah. Bahkan saya sendiri juga bukan marketing. Ustaz, kadang saya ngajari dulu kan 2 orang yang di depan saya ini kan termasuk orang-orang yang pertama belajar dari saya. Saya kalau ngajarkan ada customer saya buka, ya udah cara jawab saya gimana, ya salahnya gitu aja Ustaz. Nah itu dia, etika berdagang itu penting. Saya ambil cerita dari beliau ini luar biasa. Rasulullah tadi saya sudah sebutin ya, pertama kali berdagang usia 12 tahun, mulai menjadi ketua kafilah. Beliau membawa rombongan unta-unta itu untuk keliling ke luar negeri itu umur 17 tahun. Dan ingat, Rasulullah usia 25 tahun beliau bisa melamar Siti Khadijah dengan, bukan mahar ya, dengan emas kawinnya 20 ekor unta. Dengan kalikan, kalau 1 ekor unta harganya 100 juta sekarang, atau yang biasalah yang normal 50 juta lah, kalikan 20 ekor berarti berapa? 2M. Itu emas untuk melamar, bukan mahar ya, mahar Rasulullah kecil, tapi mas kawin beliau seperti itu. Berarti apa? Beliau menandakan bahwa beliau adalah saudagar yang sukses. 25 tahun bisa menikahi Siti Khadijah. Berarti Rasulullah, bahkan para ulama mengatakan beliau ini yang pertama ketika berdagang melihat segmentasi, melihat pasar tuh bagaimana.
kemauan pasar itu gimana, permintaan pasar itu bagaimana. Kemudian yang kedua, beliau bahasanya sekarang itu, yang kedua itu beliau itu selalu menuruti permintaan Pak, ya hampir berkesinambungan dengan yang pertama lah. Beliau menuruti apa permintaan pasar. Nah akhirnya seperti itulah beliau sukses, dan itu beliau contohkan. 25 tahun beliau bisa menikahi dan memberikan emas kepada istri tercinta beliau Siti Khadijah dengan 20 ekor unta, bahkan beberapa emas lainnya. Wah, Allahumma sholli ala Muhammad. Luar biasa. Kalau kita mau berdagang, mau meniru prinsipnya Rasulullah, ya ayo. Nah teman-teman yang umur 25 nih sudah ngasih mahar apa nih ke calonnya nih? Kameramen gimana? Ya mudah-mudahan 2024 ini para jombloan dan jombloati lekas merubah status bertahannya. Ya amin. Sebenarnya itu ke depan sebenarnya saya tuh bikin belajar tentang siapa Ustaz? Sahabatnya Rasulullah yang berdagang, Abdurrahman bin Auf. Satunya lagi Utsman bin Affan. Utsman bin Affan juga, ya Abdurrahman bin Auf. Saya ingin belajar itu Ustaz. Minimal ke depan kita punya planning ya. Makanya sekarang kan saya sudah membagi, kalau di Utsman bin Affan kan 30% untuk ini. Saya mau dikeluarkan haknya. Mulai pola itu pingin pelan-pelan, pingin saya ikuti. Siap. Cuma ilmunya kan saya belum sampai ke sana. Nanti kita ngaji bareng kitab sejarah nih. Enak, asik kalau baca sejarah Rasulullah ketika berdagang bagaimana, ketika menghadapi raja-raja, pembesar-pembesar tuh bagaimana menaklukkannya. Enggak harus dengan peperangan sebenarnya. Peperangan tuh level sudah terakhir. Oh, awakmu nantang, umat Islam nggak bisa diam. Kan seperti itu. Oh, memang pasukan ketika perang Badar, umat Islam cuma berapa? 313. Musuh 10.000, tapi bisa menang. Berarti gimana konsep perang, dan ketika berdagang juga ada konsep perang juga kan, Mas? Ya kan, Mas? Jadi perang apa maksudnya? Perang taktik, promo, ya kan? Best deal, biasanya kayak misal 88. Nah, seperti hari ini 88. Diskon Merdeka. Lupa hari ini 88. Nah kan. Nah, insya Allah nanti kan diskon menarik dari Batu Beling. Bukan endorse. Tapi sebetulnya yang saya ingin kita belajar nanti ini kan ke jenengan berdua suatu saat. Ilmu bisnis dari sahabat-sahabat Nabi. Pelan-pelan ayo kita akan berusaha. Seperti Abdurrahman bin Auf, jenengan tahu kan ceritanya? Iya. Hijrah tanpa apapun. Ketika sampai Madinah, diberikan rumah, bahkan ada yang merelakan istri saya ada 2, 1 tak kasih ke, nggak mau. Tunjukkan mana pasar. Abdurrahman bin Auf, di situ aku mau dagang. Akhirnya ketika beberapa hari kemudian beliau menjadi orang terkaya lagi di Madinah. Dulu terkaya di Mekah, ditinggalkan seluruh hartanya ketika hijrah 0, tanpa apapun, yang dibawa cuma Allah dan Rasulullah. Dan yang ketika beliau diberikan rumah nggak mau, diberikan istri nggak mau, istri udah dikei, nggak main-main. Kaum Ansor dan Muhajirin yang beliau tanya, dallani ala suq, tunjukkan di mana pasar. Akhirnya beliau berdagang, dari 1 kambing dijual kulaan 2 kambing dan seterusnya. Allah, itu luar biasa sekali. Andaikan sampean ditawarin istri saya 2, minta 1, mau enggak? Mau enggak? Bukan endorse ini ya, bukan saya berarti. Masalahnya 1 saja ini sudah nggak karu-karuan gitu. Kan tente, bukan nggak karu-karuan, nggak habis-habis. Gitu. Enggak. Mau 2 lah, tambah 1 lagi. Gini bilangnya, mau apa enggak? Enggak mau. Enggak mau. Ini nggak bisa di-endorse berarti. Kayaknya Ustaz, 2 tahun lagi diangkat jadi sahabat ini. Oh iya. Mau nyari pasar juga. Lo kan kita ada 2, enggak sama mau. Saya pilih dua-duanya, enggak sama mau. Udah. Berarti subhat ini berarti ya. Kalah, haram tengah-tengah. Cari aman aja. Tapi kalau kita ngobrol tadi Ustaz sama Bapak, jadi sebenarnya konsep berusaha, konsep berbisnis, baik itu kita jadi leader ataupun kita jadi karyawan, sebenarnya pada masa Rasulullah itu sebenarnya sudah komplit. Betul. Sudah ada ya sebenarnya. Betul. Saya komplain Ustaz tadi sama jenengan. Saya bukan owner Pak Ustaz. Oh. Bukan owner. Nah ini menarik. Allah. Menarik. Betul. Saya hanya founder sendiri. Masya Allah.
Baik, berarti saya ralat. Saya ambil. Saya bersyukur bisa berjumpa dengan founder Batu Beling. Para hadirin pemirsa podcastnya Ngobus, alhamdulillah. Barakallah. Nah, begitu juga dengan saya, Pak. Begitu juga dengan saya. Tapi Saya banyak orang bangga. Saya ownernya. ya itu konsep itu yang ya tanggung jawabnya. Semua kan ada tanggung jawab masing-masing, betul. Barakallah, barakallah. Mas Umar, ada yang ditanyakan lagi? Ya kalau tadi Ustadz bahas terkait bisnis atau cara berdagang ala Rasulullah, sekarang kan yang terakhir untuk teman-teman yang ya sesuai pertanyaannya Mas Yevi, jadi pekerja yang baik ala Rasulullah itu bagaimana kan gitu. Kalau katanya siapa Abah tadi kan kejar sampai apa top tertingginya, karir tertingginya kan gitu, karena tidak semua orang dikasih titipan untuk jadi jiwa entrepreneur kan gitu ya. Tapi semua orang diwajibkan untuk memenuhi nafkah keluarganya kan gitu Ustaz. Nanti gini Mas, ya, ini ada lagi ya. Semasa muda kamu jangan ngomong masalah gaji. Belajar aja. Malah kadang-kadang meskipun nggak digaji pun sebenarnya ambil ilmunya. Di masa umur 25 sampai 35 tahun itu berarti dalami benar-benar sebagai profesional. Nanti setelah di atas itu uang yang mencari kamu. Di muda belajar mikir kamu mencari uang. Tapi insya Allah kalau kamu sudah menemukan uang itu moral ke kamu, saya pernah merasakan. Luar biasa, betul. Waktu sebelum saya mendirikan itu gaji itu nggak ada artinya sebetulnya. Kadang yang masuk ke saya itu subhanallah, kenapa ya kita sudah bisa memberikan, apalagi kalau bisa bisnis ya. Nah, dulu saya masih pekerja Mas, saya bisa menyenangkan customernya perusahaan. Orang kalau sudah seneng itu sudah nggak ada nilainya. Luar biasa. Betul. Saya dulu merasakan gitu. Gaji saya cuma berapa sih? Baru berapa ya? 200.000 atau berapa? Nggak sampai 500.000. Tapi bayangkan dulu kadang-kadang tiket pesawat dibelikan di tahun 95 nggak salah, 95, 97 lah, 95 kemungkinan ada tiket pesawat sudah 2 juta lebih. Ya. Itu kan dikasihkan. Terus Pak ganti tiket pesawat, padahal di perusahaan dapat. Loh Pak saya sudah dapat, enggak bisa beli. Ya berarti kan kalau mau Ustaz ya, mau saya dikasih. Iya, Udah betul. perusahaan kasihkan perusahaan ini buat sampai. Itu kadang-kadang ya duit moro diri. Itu yang bisa besar. Demikian juga dengan siapapun yang mau profesional, insya Allah kalau sudah menemukan saatnya, gak usah nunggu tua lah. Kalau memang sudah benar-benar datang sendiri. Sebenarnya beliau ini kemarin sore-sore pas saya. Sebenarnya kan jatahnya dia mau berangkat umroh. Masya Allah. Selalu dinasihati Ustaz. Masya Allah. Ayo gabung besok berangkat. Bareng-bareng kita berangkat. Masya Allah. Alhamdulillah di September insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas kameramen mungkin ada yang mau ditanyakan? Untuk menyimpulkan kata-kata untuk supaya kita ini sebagai karyawan ini semangat mengejar lillah, supaya tidak mengejar lelah saja. Gimana? Jangan ngulangi lagi pertanyaan yang tadi. Oke, seperti yang disampaikan sama teman-teman Batu Beling Ustaz, apa kiat apa atau kata-kata hari ini quote biasanya kan quotes hari ini anak Gen Z kan sekarang kan kayak gitu. Quotes hari ini, kata-kata hari ini untuk karyawan, mitra kita nyebutnya kalau di Batu Beling, mitra kerja di Batu Beling, atau mungkin mitra kerja yang di luar sana, agar tetap semangat mengejar lillah, bukan hanya lelah saja. Jadi Tapi lelah. Jadi kita jadikan baik. Terima kasih. Kita jadikan konsep kerja kita dari lelah menjadi lillah. Ya. Kita bekerja sekali lagi untuk mencari nafkah, alias kewajiban kita. Setelah kita memenuhi kewajiban kita, kita ambil sunnah Nabi yaitu berdagang itu tadi, baru kita jadikan, ya Allah,
jadikan aku orang yang jujur ketika berdagang. Akhirnya apa? Ketika bekerja dalam siklus yang tekanan, misalnya pasti pekerjaan ada tekanan ya, Bapak founder. Jadi setiap pekerjaan ada tekanan. Nah, ketika tekanan itu datang, kalau sudah kembalinya kepada Allah, kita capek, kesel, atau dalam bahasa tadi lelah. Kalau sudah kita kembalikan kepada Allah, artinya lillah, kepadamu ya Allah tak serahkan. Berarti apa? Semuanya akan dimudahkan oleh Allah, ya kan? Jadi seperti yang saya pernah sebutkan ketika kemarin di acara Bojonegoro juga saya sebutkan, orang yang sakit kalau kembalinya pertama dia tidak kepada Allah, dia mencari ke apotek dulu untuk mencari tadi sakitnya. Kalau demam berarti nyarinya obat demam, mencari Niozet, Bodrek, dan lain sebagainya itu, dan kawan-kawan. Tidak langsung doa minta ya Allah sembuhkanlah aku baru ikhtiar. Nah itu yang repot. Kebanyakan orang seperti itu. Dia mencari obat dulu di apotek, gak cocok baru ke dokter, gak cocok mana baru ke profesor, gak cocok baru tahajud. Ya Allah aku hilaf selama ini, sembuh no penyakit apa? Saya kan mengatakan ya waktu itu, ini malaikat iso jawab ya awakmu ya telat dul nek apa dungane saiki. Kan seperti itu. Jadi ketika semuanya sudah diniatkan awal lillahi ta'ala, kepadamu ya Allah, maka insya Allah semuanya akan menjadi lancar. Nah jadi ayo teman-teman yang di luar sana masih dalam perjuangan lelah, jadikan dalam hati konsep dari Batu Beling yang beliau katakan tadi. Ini sesuai dengan hadis pertama di kitab Riyadhus Shalihin tentang niat. Innamal a'malu niat, segala sesuatu tergantung niatnya. Kalau niatnya cuma pengen mendapatkan gaji, betul beliau katakan tadi, gak mungkin cukup. Tapi kalau dia niatkan untuk menafkahi keluarga, nah nanti rezeki dari kanan, kiri, selatan, utara, barat, timur akan datang. Itu kalau sudah lillah itu tadi pasti datang. Gak masuk akal. Sekarang ngapunten ya, saya kan juga bukan endorse ya. Saya beberapa kan saya juga termasuk ustadz pembimbing ya di umroh. Sudah berjalan dari 2000, sebenarnya dari 2009 dulu, tapi nggak pakai travel 2009, 2012. Nah, setelah saya dalami dan kenal oleh banyak orang jamaah umroh itu, mereka yang berangkat umroh itu dan haji ya, mereka bukan orang-orang kaya semua. Mereka orang-orang yang dipanggil oleh Allah. Dan Allah memanggil hamba, mengayakan hambanya yang dipanggil, tidak memanggil hambanya yang kaya. Banyak yang ngapunten saya jamaah yang mereka tukang kerupuk ya, mereka berangkat umroh bisa ketika pulang dari umroh itu bawanya bukan satu koper beranak pinak, bukan beranak pinak saja, bercucu buyut. Jadi koper wakil loh mbak, ya butuh wakil mbak di desa. Jadi banyak. Jadi kalau sudah Allah yang mencukupi, waduh luar biasa. Makanya kita jangan fokus ke satu titik. Oh aku dapat salary per bulan sekian, berarti gaji cicilan sak ini. Jangan buat cicilan segini, buat makan per hari gini, ngopi gini, rokok sangat. Gak nutup bos, seperti itu. Kalau kita sudah lillah, berarti insya Allah rezeki entar terduga. Ketika kita sudah targetnya, niatnya untuk mencari nafkah, tiba-tiba ketemu orang, assalamualaikum lu awakmu, oh ya ada tiba-tiba rezeki ini amanat buat bagi-bagi misalnya, itu kan min haitsu la yahtasib nih Pak, seperti itu. Jadi kita niatkan ibadah ketika bekerja. Itu yang pertama. Kedua, niatkan supaya kita menjadi pribadi yang tambah jujur kepada Allah. Jujur yang pertama itu bukan kepada anak istri, kepada rekan, kepada orang tua, bukan. Jujur kepada Allah. Kadang kalau kita ngelihat kesempatan, kalau sing delok jajal, ya kan? Kita langsung. Padahal ning dukur ada yang memantau CCTV luar biasa. Jujur yang pertama kepada Allah. Baru setelah kita jujur, kerjaan kita, ngapunten nggih, biasanya rekan-rekan yang depan komputer itu kan kelihatan mulai tegak dan ketek. Kalau ada atasannya yang lewat, ya itu udah rahasia umum lah istilahnya. Newes pas kaono gini, meskipun udah diawasin CCTV misal. Tapi kalau kita sudah jujur sama Allah, aku memang niat kerja, mau gimana pun tetap profesional. Jadi jujur kepada Allah. Yang kedua, yang ketiga hindari hal-hal yang haram.
bahkan yang subhat usahakan dihindarkan sedini mungkin. Ngapunten, banyak orang yang pengen kayanya mendadak dengan cara ngapunten nih, slot, investasi ala-ala emas versi saham, Bitcoin. Ada berapa minggu lalu berapa ratus triliun Bitcoin sahamnya turun anjlok. Ya kan, lu Ustaz kok ngerti? Ya ngerti wae ndelok maca berita kok. Jangan ngomong awak dhewe melok lho. Ya, jadi jangan kalian kita semua jangan sampai mau menjadi orang yang kaya mendadak, karena semua itu pasti ada prosesnya. Rasulullah proses dari usia beliau 12 tahun diajarkan berdagang oleh pamannya, 17 tahun. Itu kan proses tuh dari umur 12 ke umur 17 beliau jadi kepala dari Qawafil, kepala dari semua yang ingin berdagang ke luar negeri Hijaz. Umur 25 beliau menikah dengan Siti Khadijah. Itu kan semua proses. Nah, orang-orang zaman sekarang ini kan pengennya kayaknya instan. Mie aja ada prosesnya kok, 3 menit ditaruh dia direbus ya kan, kemudian kan ada. Jadi orang kaya instan tuh nggak ada, mustahil. Kalau di dalam keilmuan ya, semua butuh proses. Maka dari itu 3 prinsip tadi, niat ibadah kepada Allah, jujurnya kepada Allah, nanti bakal ngikut semua. Dan yang terakhir, jangan ingin menjadi kaya instan. Itu insya Allah kalau kita bisa istiqomahin. Jangan lupa juga ibadah sholat, itu yang penting ya. Jadi sholat, jadi insya Allah itu kunci dari rezeki, baik yang kita bakal dapat maupun yang tak terduga-duga, seperti itu. Itu mungkin ada tambahan? Ya, sampai kunci status yang terakhir tadi. Kalau pengen sukses, pengen kaya, pengen dapat rezeki, setinggal sholat itu aja. Kayak sholat, falah. Itu benar. Tapi ya bagaimana caranya saya itu pengen jamaah ke masjid, pengen itu ternyata, oh iya ternyata ini jawabannya. Ya saya sudah ngelakoni gitu loh. Rasanya gak sholat ke masjid, itu rasanya eman gitu, Ustaz. Masya Allah. Benar, eman gitu. Bagi yang muda-muda sih masalahnya kencret sholat itu. Kadang-kadang ala-ala jiwa apa sih naik rokokan. Lah ya siapa yang ya rezeki aku kan dia sih jerokan ya rezekimu lah. Lagu jerokan yo sih rezeki rokok musik lagi kayak Masya Allah, Masya Allah. Ya sih, ya itu kurang lebih itu sih Mas Ebi ya. Dan yang lain bagaimanapun sebetulnya ada proses. Tetap ya bagaimanapun sholat itu yang jadi kunci sebetulnya. Bisa lakoni lah nanti. Mungkin ilmunya Ustaz lebih banyak lagi ya. Wah, luar biasa. Ilmu jenengan juga luar biasa. Ilmu bawah, Masya Allah. Saya juga sebenarnya banyak yang kepingin kita obrolin, tapi ya karena keterbatasan waktu Ustaz. Masya Allah. Terima kasih sudah hadir di Ngobus, ngobrol serius. Mungkin episode berikutnya kita ngobrol-ngobrol lagi. Banyak yang kepingin kita obrolkan. Untuk sahabat Ngobus yang ingin mengajukan pertanyaan atau berbagi inspirasi bisa share di kolom komentar. Jangan lupa untuk stay tune terus di channel Ngobus. Semoga bermanfaat Ngobus kita kali ini. Semoga bisa kedepannya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Tetap stay tune di Ngobus, ngobrol serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.